Kita merasa bebas menentukan hidup kita. Tapi bagaimana jika sebenarnya hidup kita sudah diatur oleh sistem ekonomi? Pernah tidak kita merasa bebas menjalani hidup, bebas memilih pekerjaan, bebas menentukan jalan hidup, dan bebas menentukan masa depan? Namun, tanpa disadari, banyak dari pilihan itu sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Karena seringkali pilihan kita dibatasi oleh satu hal yang tidak terlihat, tetapi sangat menentukan: sistem ekonomi. Kenapa kita harus bekerja untuk hidup? Kenapa hampir semua hal dalam hidup harus dibayar? Dan kenapa pilihan hidup seringkali ditentukan oleh kemampuan finansial? Apakah ini benar-benar pilihan kita? Atau sebenarnya hidup kita sudah diarahkan oleh sistem yang kita jalani? Seorang anak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun ia harus mempertimbangkan biaya. Di sisi lain, seseorang ingin berhenti dari pekerjaannya karena tidak bahagia, tetapi tetap bertahan karena kebutuhan hidup. Keduanya memiliki keinginan, tetapi keputusan yang mereka ambil bukan hanya berdasarkan keinginan, melainkan juga karena keterbatasan. Dan disitulah kita mulai melihat hidup tidak hanya tentang pilihan, tetapi juga tentang sistem yang membentuk pilihan kita. Kita sering merasa bahwa hidup adalah hasil dari keputusan pribadi. Namun jika dilihat lebih dalam, banyak keputusan yang kita ambil sebenarnya dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengendalikan hidup kita, atau justru sistem ekonomi yang mengarahkannya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa memiliki kebebasan. Kita bisa memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, bahkan memilih gaya hidup yang kita inginkan. Sekilas, semuanya terlihat seperti hasil dari keputusan pribadi. Namun, jika dilihat lebih dalam, pilihan-pilihan tersebut tidak benar-benar bebas. Seseorang mungkin ingin menjadi seniman, tetapi memilih pekerjaan lain karena kebutuhan finansial. Ada yang ingin tinggal dekat keluarga, tetapi harus merantau karena peluang kerja lebih besar di kota. Pilihan tetap ada, tetapi ruang untuk memilih seringkali dibatasi oleh kondisi ekonomi. Disinilah muncul satu hal yang jarang disadari. Kita tidak sepenuhnya memilih hidup kita, tetapi kita memilih dari opsi yang tersedia, dan opsi tersebut banyak ditentukan oleh sistem. Jika pilihan hidup kita dibatasi oleh kondisi tertentu, lalu bagaimana sebenarnya sistem ekonomi bekerja dalam membentuk pilihan-pilihan tersebut? Sistem ekonomi sebenarnya tidak mengatur hidup manusia secara langsung. Tidak ada aturan tertulis yang memaksa seseorang harus hidup dengan cara tertentu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, sistem bekerja melalui hal-hal yang terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pilihan hidup manusia. Salah satunya adalah uang. Dalam sistem ekonomi modern, hampir semua hal membutuhkan uang. Pendidikan membutuhkan biaya, kesehatan membutuhkan biaya, tinggal, makanan, bahkan kebutuhan dasar lainnya juga membutuhkan biaya. Artinya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada seberapa besar akses yang ia miliki terhadap uang. Selain itu, ada juga sesuatu yang terlihat sederhana namun sangat menentukan: harga. Harga sebenarnya bukan sekedar angka. Harga menentukan apa yang bisa kita jangkau dan apa yang berada di luar kemampuan kita. Seseorang mungkin ingin tinggal di tempat yang lebih layak, namun ketika harga terlalu tinggi, pilihan itu menjadi terbatas. Hal yang sama juga terjadi pada banyak hal lain: pendidikan, makanan, hingga gaya hidup. Lalu ada satu hal lain yang sering tidak kita sadari, yaitu pasar. Lapangan pekerjaan tidak muncul begitu saja. Pasar menentukan pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, secara tidak langsung, pasar mengarahkan manusia untuk masuk ke bidang-bidang tertentu. Banyak orang akhirnya bekerja bukan sepenuhnya karena keinginan pribadi, tetapi karena peluang yang tersedia. Selain itu, ada satu kenyataan lain yang juga mempengaruhi kehidupan manusia: akses yang tidak merata. Tidak semua orang memulai hidup dari titik yang sama. Ada yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan, modal, dan peluang. Namun ada juga yang harus berjuang jauh lebih keras hanya untuk mendapatkan hal yang sama. Dan dari sinilah perbedaan dalam kehidupan mulai terbentuk. Pada akhirnya, sistem ekonomi memang tidak memaksa manusia secara langsung. Namun melalui uang, harga, pasar, dan akses terhadap peluang, sistem secara berlahan membentuk batasan, pilihan, dan arah hidup manusia. Tanpa kita sadari,
Banyak keputusan dalam hidup kita sebenarnya dipengaruhi oleh bagaimana sistem ekonomi itu bekerja. Ketika sistem ekonomi membentuk akses, pilihan, dan peluang, dampaknya sebenarnya tidak hanya terlihat dalam angka atau data statistik. Dampaknya terasa langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam banyak kasus, waktu manusia sebagian besar dihabiskan untuk bekerja, bukan hanya untuk berkembang atau mengejar impian, tetapi seringkali hanya untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup tetap terpenuhi. Waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau sekedar menikmati hal-hal sederhana dalam hidup perlahan menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, kebutuhan hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Makan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lain terus berjalan setiap hari. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak orang merasa harus terus bekerja tanpa henti hanya untuk menjaga agar kehidupan tetap berjalan. Ketika kebutuhan yang terus datang bertemu dengan keterbatasan yang ada, tekanan yang muncul tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mental. Banyak orang mulai merasa tertinggal, merasa kurang, atau merasa harus terus mengejar sesuatu yang seolah tidak pernah benar-benar selesai. Tanpa disadari, kehidupan perlahan berubah menjadi sebuah perlombaan yang tidak memiliki garis akhir yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang merasa sudah bekerja keras setiap hari, tetapi harus terus berjuang. Seolah-olah tidak pernah ada titik untuk benar-benar berhenti. Bukan semata-mata karena mereka tidak cukup berusaha, tapi karena sistem yang berjalan menuntut mereka untuk terus bergerak. Kita bisa melihat contoh yang cukup jelas dalam kehidupan sehari-hari. Di kota, seseorang mungkin memiliki penghasilan yang relatif stabil, namun biaya hidup yang tinggal seringkali membuat uang terasa cepat habis. Di sisi lain, kehidupan di desa mungkin lebih sederhana dan terasa lebih dekat dengan keluarga. Tetapi pendapatan tidak selalu pasti dan sering bergantung pada banyak hal. Dua kondisi yang berbeda, tetapi keduanya menunjukkan satu kenyataan yang sama. Kehidupan manusia tetap sangat dipengaruhi oleh sistem yang berjalan di sekitarnya. Dan ketika kita mulai menyadari betapa besar pengaruh sistem ini dalam kehidupan sehari-hari, muncul sebuah pertanyaan yang lebih dalam. Jika sistem ini begitu mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan bertahan, lalu siapa yang sebenarnya yang paling diuntungkan dari sistem ini? Dalam setiap sistem yang mengatur kehidupan manusia, biasanya selalu ada pihak yang mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan yang lain. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam sistem ekonomi. Ada orang-orang yang memiliki akses yang lebih besar sejak awal. Mereka memiliki pendidikan yang lebih baik, memiliki modal, serta jaringan yang luas. Dengan berbagai akses tersebut, peluang mereka untuk berkembang tentu menjadi lebih besar. Mereka tidak hanya berada di dalam sistem, tetapi juga mampu memahami cara memanfaatkannya. Di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat karena menguasai modal. Dalam banyak kondisi, pemilik modal memiliki kemampuan untuk membuka lapangan kerja, menentukan harga, bahkan mempengaruhi arah pasar. Sementara itu, sebagian besar orang lainnya berada pada posisi sebagai pelaku yang mengikuti dinamika yang terus terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi tidak selalu bekerja secara sepenuhnya netral. Sistem memang diciptakan untuk mengatur bagaimana sumber daya diproduksi, didistribusikan, dan digunakan dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, hasil dari sistem tersebut tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua orang. Ada yang dapat berkembang lebih cepat karena memiliki akses dan peluang yang lebih besar. Namun, ada juga yang harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kehidupannya. Namun, penting untuk dipahami bahwa persoalan ini tidak selalu hitam dan putih. Bukan berarti sistem sepenuhnya salah, dan juga bukan berarti ada satu pihak yang sepenuhnya benar. Sistem ekonomi tetap dibutuhkan karena tanpa sistem, kehidupan bersama akan jauh lebih sulit diatur. Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap orang berada pada posisi yang berbeda di dalam sistem tersebut. Ada yang memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak, dan ada juga yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, ketika kita menyadari bahwa sistem ekonomi membentuk begitu banyak aspek dalam kehidupan kita, pertanyaannya bukan lagi tentang apakah kita bisa keluar dari sistem, melainkan tentang bagaimana kita memahami posisi kita sendiri di dalamnya.
Setelah melihat bagaimana sistem bekerja, mungkin muncul satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar bisa keluar dari sistem ini? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Dalam banyak hal, kita memang hidup di dalam sistem ekonomi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, bukan berarti kita tidak memiliki ruang untuk menentukan arah hidup kita. Yang mungkin bisa kita lakukan bukan melawan sistem sepenuhnya, melainkan mulai memahami posisi kita di dalamnya. Langkah pertama mungkin adalah menyadari satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa pilihan hidup kita tidak selalu sepenuhnya bebas. Banyak keputusan yang kita ambil sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, oleh kesempatan yang tersedia, dan oleh lingkungan tempat kita tumbuh. Peluang tidak selalu datang dengan cara yang sama kepada setiap orang, dan hidup seringkali bukan hanya soal seberapa keras kita mau berusaha. Menyadari hal ini bukan berarti menyerah, tetapi justru bisa membantu kita melihat hidup dengan lebih jernih, tanpa harus terus menyalahkan diri sendiri. Dari situ kita bisa mulai melihat satu hal yang lebih dekat, yaitu posisi kita sendiri. Setiap orang memiliki titik awal yang berbeda. Ada yang memiliki akses pendidikan yang baik, ada yang memiliki relasi yang luas, ada juga yang harus memulai dari kondisi yang lebih terbatas. Karena itu, mungkin yang paling penting bukan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan memahami apa yang kita miliki sekarang dan apa yang masih bisa kita bangun ke depan. Di tengah sistem yang terus bergerak, kita juga dihadapkan pada pilihan lain. Apakah kita hanya bertahan mengikuti arus atau mencoba perlahan mencari ruang untuk bertumbuh? Ruang itu tidak selalu besar. Kadang dimulai dari hal-hal kecil. Belajar keterampilan baru, mencari peluang yang belum pernah dicoba, atau perlahan meningkatkan nilai diri kita sendiri. Perubahan besar jarang terjadi sekaligus. Namun langkah kecil yang konsisten seringkali membawa arah yang berbeda. Di sisi lain, ada satu hal yang juga tidak kalah penting untuk disadari. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam banyak hal, sistem di sekitar kita sering mendorong kita untuk terus menginginkan lebih. Lebih banyak barang, lebih banyak status, lebih banyak pencapaian. Jika tidak disadari, dorongan itu bisa membuat kita merasa selalu tertinggal. Karena itu, belajar membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya muncul karena pengaruh lingkungan. Hal lain yang sering terlupakan adalah bahwa manusia tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Dalam banyak situasi, peluang muncul bukan hanya dari kemampuan pribadi, tetapi juga dari relasi dan koneksi dengan orang lain. Informasi, kesempatan, bahkan arah hidup sering terbuka melalui hubungan sosial yang kita bangun. Artinya perjalanan hidup jarang berjalan sendirian. Pada akhirnya mungkin kita juga perlu memikirkan kembali satu hal yang sering dianggap pasti, yaitu tentang apa sebenarnya arti sukses. Jika sukses hanya diukur dari uang, jabatan, atau status, maka hidup bisa terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Namun jika sukses juga mencakup ketenangan waktu dan hubungan yang bermakna dengan orang lain, mungkin hidup bisa terasa lebih seimbang. Karena pada akhirnya kita mungkin tidak bisa sepenuhnya mengubah sistem yang ada di sekitar kita. Namun kita masih memiliki satu hal yang cukup penting, kemampuan untuk memahami, menyikapi, dan perlahan menentukan arah hidup kita sendiri di dalamnya. Kita sering percaya bahwa hidup adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Namun, semakin kita memahami realitas, kita mulai melihat bahwa banyak dari pilihan itu telah dibentuk oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sistem tidak pernah benar-benar memaksa, tetapi ia membatasi, mengarahkan, dan secara perlahan membentuk jalan yang kita anggap sebagai pilihan. Lalu di titik ini pertanyaannya bukan lagi apakah kita sepenuhnya bebas, tetapi seberapa sadar kita terhadap batasan yang membentuk hidup kita. Karena tanpa kesadaran kita hanya akan menjalani pola yang sama, mengulangi ritme yang sama, dan mengejar sesuatu yang bahkan mungkin tidak pernah benar-benar kita pahami. Namun ketika kesadaran itu muncul, ada satu hal yang berubah. Kita tidak lagi sekedar menjalani hidup, tetapi mulai memahami arah hidup kita. Dan mungkin pada akhirnya kebebasan bukan tentang lepas dari sistem, tetapi tentang tetap bisa berpikir, memilih, dan menentukan makna di dalam sistem itu sendiri. Karena hidup bukan hanya tentang mengikuti arah yang sudah ada, tetapi tentang menyadari kemana kita sebenarnya sedang dibawa.